Ya, apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi ila bayani ma ya'lamu rasyadi. Hamdan arba'an wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yaqtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih sehat walafiat, diberikan kesempatan istimewa hadir melaksanakan sholat pada maghrib secara berjamaah. Selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asyara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, bagaimana yang didoakan imam kita tadi bahwa kita berharap bertemu dengan Ramadan. Nah, saat ini berada di bulan Sya'ban. Doanya tadi telah kita aminkan bersama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan nanti. Amin. Amin. Itulah yang kita doakan, kita aminkan, sehingga dengan harapan sehat walafiat dannya bertemu dengan Ramadan itu. Amin. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Maka sejak Rajab ya kita sudah mengenang kembali peristiwa besar di mana peristiwa Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Kaitannya dengan ini sedikit kita kaitkan untuk pengajian kita pada kesempatan ini, bahwa ada 3 tujuan pokok tadi yang disampaikan Rasulullah melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Salah satunya ayat yang kita bacakan nanti. Pertama, tujuan utamanya adalah salah satu tujuan pertama yaitu untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu adalah sama dengan kita, manusia biasa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 111, Qul innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini kata Rasulullah, Qul innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia biasa seperti kamu. Bedanya satu dengan kita, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidah. Maka disitulah perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Beliau diberikan wahyu kepadanya. Kalau enggak, jadi segi manusia, af'alun Nabi, perbuatan Nabi ada yang sama jawab. Nabi mengantuk, awak mengantuk ya. Nabi menikah, babini, awak babini juga. Nabi seperti itu tidur, kita tidur juga. Manusia biasa. Oleh karena itu, Nabi pun pernah juga bersedih. Sama dengan kita, kalau orang yang kita cintai itu menghilang, pasti kita sedih. Maka tahun itu tahun yang sama, orang yang dia cintai dipanggil oleh Allah. Ya Allah lebih sayang kepadanya. Dan istri beliau Khadijah. Kalau istri awak dipanggil, mungkin gak bisa jawab, ya tentu meninggalkan luka yang lama. Dan juga paman beliau tahun yang sama. Maka
disebutlah dalam sejarahnya dengan istilah Amul Rusdi, tahun duka cita. Maka perlu dihibur. Ibu bapak juga Pak, kalau ibu bersedih perlu juga dihibur. Bapak bersedih perlu juga dihibur. Kita butuh hiburan, butuh hiburan. Kata orang kini giling-giling, jalan-jalan, sesekali makan di luar. Iya Bu. Apa kata suami, kata istri, dah sesekali makan di luar. Awak boleh lah, dalam apa. Suaminya cerdas, cerdik. Oke, kapan kita makan di luar? Besok malam. Oke. Siapkan nasinya, siapkan sambalnya. Kalau begitu ambil tikar, kita duduk di teras. Bawa nasinya, bawa berasnya. Ini makan di dalam, makan di luar. Nah, sudah makan di luar. Sesekali di luar menunya menu jengkol. Maka makanlah di luar. Itu sudah makan di luar, dihibur. Tapi biasanya orang banyak pergi healing-healing, traveling. Dalam surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi khalaqalakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Ibu bapak, Allah sampaikan, dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk kita jelajahi, untuk kita pergi jalan-jalan. Tengoklah di mana yang sukanya. Maka di sini banyak orang yang lupa, ya, banyak orang yang lupa ketika jalan-jalan. Ya, jalan-jalan itu tetap ada kewajiban, tidak ada kebebasan. Nah, kalau kita tinggal di sini, namanya mukim, orang yang berdiam di tempat, tidak pergi kemana-mana, mukim namanya. Maka sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah wajibnya 17 rakaat bagi yang mukim. Nah, rata-rata bagi yang musafir pergi healing-healing, inilah dia, lupa dia. Sekalipun healing-healing, tetap juga kita ingat kepada Allah. Bila sholat mukimnya 17 rakaat, sementara sholat bagi yang musafir disebutkan di sana mengqasar, jumlahnya sehari semalam jadi 11 rakaat. Subuh 2, zuhur 2, maghrib, asar 2, maghrib 3, isya 2 diqasar jadi 11. Baik Bu, tidak ada keringanan, tidak ada kebebasan maksudnya, tetap wajib perintah sholat itu. Lalu pada ayat berikutnya, wa kulu min rizqihi, makanlah. Rata-rata tadi Pak makan keluar, dihibur makan di luar. Orang pergi mencari makan adalah bukan makanan yang sehat. Yang dicari adalah makanan lama. Di mana makanan lama daerah situ? Mau di situ pergi ke sana makan, tukar salero. Baik Bu, oleh karena itu sambil jalan-jalan juga sambil makanan ciri khas masing-masing daerah. Diam kita, terhiburlah kita, hilanglah stres, hilanglah kepanikan, hilanglah kegelisahan bila dibawa iling-iling. Oleh karena itu Rasulullah SAW karena kesedihannya, beliau adalah dihibur dengan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kita bahas mendalam karena itu adalah fokus kita ibadahnya. Maka pada saat itu adalah Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj. Hal yang menarik Bapak Ibu, ada kata di sana minal masjid ilal masjid. Mana masjidnya? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Nah, ini dari masjid, apa ini dari masjid ke masjid Pak? Dari masjid ke masjid di mana? Masya Allah, luar biasa. Jadi dari masjid ke masjid ya, ya kan? Jadi yang kita inginkan itu adalah dari masjid ke masjid. Kita amalkan. Rasulullah sendiri sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, minal masjid ilal masjid. Jadi apalagi hari tua, mestinya seperti bawa dari masjid ke masjid. Jangan tunggu tua dulu baru ke masjid, tapi ke masjid itu sampai tua. Ya, jangan tunggu dulu kita, ya mati dulu baru ke masjid. Nah,
Kau bilang mati bisa baru kamu sendiri. Saya tidak mau di belakang imam. Saya maunya di depan imam. Kita sholatkan. Sendalnya takut kehilangan sendal di masjid. Mestinya takut sendalnya tidak pernah ke masjid. Kalau bapak ibu takut hilang sendalnya di bulan Ramadan ke masjid, bikinlah sendalnya medan pangan. Satu warna hijau, satu warna merah. Kiri kanan berbeda. Pasti tidak diciduk orang. Nak kanan kedua Ustaz. Nak kanan kedua. Iya, kalau nak kanan kedua no, gitu Pak. Kanan kedua no, kiri kedua no. Acak. Nak hilang. Berbeda warna. Jadi kalau baru di toko dibeli, dibawa kemari, orang ganda terus baru, digigit hari pulang. Kaki ayam sama dia ayam pulang. Maka supaya dia aman, apalagi di bulan Ramadan, kalau ini bisa masih lapang disisihkan. Tapi kalau Ramadan mengamalkan kaji guru, ambil dan baik-baik, tinggalkan dan buru-buru. Tapi nak pengajian dulu. Maka diambil tadi di sini, ambo mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz. Ambil yang baik-baiknya, ditinggalkan yang buruk. Ambo pernah kehilangan dibenci. Nak usah iman kan? Sedang ceramah sholat asar itu, tapi saya pikir anak-anak, karena waktu itu banyak anak-anak yang datang. Oleh karena itu apa itu? Minal masjid ila masjid. Apa maknanya masjid? Kan begitu. Kenapa dari masjid ke masjid? Jadi dari masjid ke masjid maksudnya adalah di masjid inilah dapat kita diberikan pembinaan, diberikan pengetahuan, diberikan saling mengenal. Oh Bapak ini dari masjid ke masjid. Nah, jadi oleh karena itu di sini diberikan pengajian ilmu kepada kita. Masjid, ya asal katanya adalah sajadah yasjudu sujudan, isi makan masjidun. Bagaimana disampaikan dan juga mungkin dapat kita diamalkan nih. Rasulullah SAW setiap subuh pagi di hari Jumat membacakan sujud alam alif lam tanzil atau surat sajadah dan juga surat al-dahri atau al-insan pada rakaat kedua. Hal yang menarik Bapak Ibu, ya sedikit kita kembangkan karena ini sudah kita amalkan, bahwa ada keunikan ya sujud tilawah itu. Kapan kita sujudnya? Sujudnya ketika membaca ayat yang ke-15. 15. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat ke-15. Ternyata pernah tak Bapak Ibu hitung ayat yang ke-15 berapa kata? Ayat itu ada tersusun dari beberapa kata atau kalimat. Maka ketika dipotong dihitung, itu jumlah katanya sebanyak 15 kata. Innama satu, yu'minu dua, dan seterusnya. Itu kalau ada Al-Quran yang ada potongan-potongannya itu per huruf atau per kata pengertiannya, kenapa dibalinya 15 kata. Baik Ibu, maka disitulah kita disuruh untuk sujud. Maka dalam amalannya sujud itu di sini pakai takbir. Pakai. Kalau pakai takbir, apa alasannya? Yang pakai takbir itu adalah takbir dalam sholat berapa macamnya Pak? 2 ya. Satu, takbiratul ihram. Apa itu Pak? Takbiratul ihram. Takbir yang haram. Takbir yang pertama diucapkan ketika kita mau sholat. Sepakat ulama. Ucapan pertama itu Allahu Akbar kata imam. Itu namanya takbiratul ihram. Allah yang maha besar. Sering Bapak Ibu ucapkan yang pertama. Tinggal pengamalannya gimana? Bagaimana kita memaknai kalimat Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Semua yang punya jabatan titel atas ditinggalkan. Allah yang maha besar. Allah yang maha kuasa.
maka hilanglah sifat sombong ketika itu. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Pertanyaan berikutnya, ada enggak takbir-takbir yang Anda ucapkan selain takbiratul ihram dalam sholat? Ada Pak? Ada. Kapan itu? Ketika mau ruku, ketika mau sujud, ya kan? Ketika mau duduk antara dua sujud. Itu namanya takbir apa Bapak Ibu? Namanya takbir inti, supaya mudah bacanya, inti atau intimu ditambah kol menjadi intikol. Takbir intikol. Apa arti takbir intikol? Artinya adalah takbir yang diucapkan perpindahan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Nah, kalau pindah ke jawab dari ruku ke sujud, sujud duduk antara dua sujud, nah, intikol. Kalau jawab kode bahasanya untuk perpindahan gerakan, maka namanya takbir perpindahan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Maka di sini tadi disampaikan karena berpindah mestinya berdiri tadi. Ya, wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Kenapa pakai Allahu Akbar? Karena berpindah rukun. Tadi sedang berdiri, awal langsung sujud lagi. Ketika bangkit daripada sujud itu, apakah pakai takbir? Takbir? Ya, berpindah. Awal takbir dari itu yang mengatakan Bapak Syafi'i yang menggunakan takbiratul intiqal. Bagi yang tidak ada takbirnya, ya, dengan memaknai pada kharru sujud, mereka tersungkur langsung sujud. Tersungkur apa? Lain ada kode kira-kira itu, tidak kan? Nah, kalau tersungkur tidak ada yang tersungkur itu, tersungkur itu tiba-tiba langsung sujud. Nah, gitu dia. Maka bacaan yang dibaca, saya tengok ada di sini Pak. Ada dituliskan Pak. Pak ini belum. Dulu pernah ada, aku udah hafal. Luar biasa Pak. Dulu waktu malu saya ke sini, saya tengok ada maksudnya. Salah di situ dah. Di situ dah salah waktu saya baca-baca. Nah, saya tengok itu Pak. Apa yang ditulis sebagai itu saya baca-baca, saya pahami. Karena dibuat itu tuh dibaca Pak. Jangan dibaca tuh dan lewat. Apa masuk kamar alhamdulillah dan dapet rahmat apa coba baca itu, tapi kalau tidak dibaca tidak dapet. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma firli zunubi wa firli Allahumma rahmati. Kalau malu ibu baca seorang berikut pulang orang tunggu saya pulang baca atau hafal surah. Jadi apa? Bermanfaat. Jadi karena itu dibacalah sajadah wajadiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Bila yang hafal, bila tidak hafal itu macam mana? Baca subhana rabbiyal azim, karena Allah ya, subhana rabbiyal azim. Tidak hafal itu subhana rabbiyal azim, ada baca Allah Allah Allah. Tidak ada yang sulit Pak, tapi berusaha untuk menghafalnya. Kita dibayar. Oleh karena itu sampaikan tadi adalah bersujud, fardu sujud dari masjid ke masjid. Di masjid kita selalu qabla an tusolli, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ya. Jadi kan ada dua apa tadi kan? Iya. Dua pilihan kan? Iya. Kan kita bebas milih yang mau Bila. pakai takbir atau tidak. Iya. Tapi kalau pribadi Ustaz, kue hati Ustaz di mana? Karena kalau yang pribadi rasanya memang nak baca takbir, kan bukan ilmu ya pikiran. Iya. Karena kita yang takbir itu pasti perpindahan rukun-rukun tadi kan. Iya. Jadi kalau imam tidak mengumumkan, pasti langsung rukuk Ustaz. Ini takbir kan. Iya. Rukuk aja kalau dia tidak tahu kan. Iya, iya, Jadi iya. kalau yang awak, tapi bukan karena hadis ya. Iya. Rasanya memang tidak dibaca takbir, langsung tersungkur. Ah. Tapi kalau dari pandangan Ustaz, kuenya dimasak. Iya. Dia kami makan yang masjid ke. Betul Pak Haji. Kalau kami sebenarnya dulu pada tahun tidak pakai takbir, ada setahun kemari lagi takbir saya imam kami mikir sila gitu kan, karena memang tidak ilmu gitu. Oke. Tapi yang pasnya apa Ustaz? Bagus Pak Haji. Di tempat Abu sebelum ke situ Pak sama kasusnya ada dua imam. Imam pertama pakai takbir Allahu Akbar. Imam kedua tidak pakai takbir. Langsung. Jadi rupanya antara imam baca kak. Imam baca kak.
dulu imam yang masuk jadi imam yang takbir, yang tidak ada takbirnya pulang Pak. Kalau dulu masuk imam yang tidak pakai takbir, nampak takbir, talabiknya pulang Pak. Itu salah tidak? Salah lah, ya kan? Tidak memahami perbedaan pendapat. Habis itu kalau Bapak lalu masuk aku ke situ di Baitul Ma'mur itu, ya tawar, saya tanya, bagaimana pengalaman jamaah di sini? Apa yang senang ke jamaah? Itu saya tanya dulu Pak. Karena tadi saya masuk di situ sudah diberikan kasus-kasustik tadi itu antara imam. Oh, imam dua ini tidak ada ilmunya, diserahkan imam besar mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kalau Syafi'i pakai kunut, Hanafi tidak. Ketika pergi ke tempatnya sholatnya masjidnya, bila tidak pakai kunut, dia tidak pakai kunut. Bila yang berkunut, dia hormati juga berkunut. Kan begitu Pak Haji. Nah, oleh karena itu saya tanya, jamaah di sini pahamnya tidak pakai takbir karena memahami wa kharrul sujadah. Oke lah kalau begitu saya amalkan yang itu. Sampai sekarang dari 2003 saya situ tidak pakai takbir. Masing-masingnya punya alasan tadi. Bila sini tadi Pak Haji menyampaikan kalau tidak pakai takbir, nah, tentu sesuai dengan pendapat imamnya di jamaahnya. Kalau apa Pak, karena masing-masingnya punya pendapat, mana yang sukanya jamaah pahamnya gitu. Kan sudah kita sampaikan tadi alasan yang punya takbir itu adalah takbir intikal, perpindahan tadi. Oh, awak tak berdiri lagi langsung sujud. Oh, bagi yang berjalan-jalan dibaca ini karena ada dalilnya tadi kharru sujadah, mereka tersungkur dan bersujud. Nah gitu ya, tidak ada ucapan apa-apa. Itu kelebihannya. Nah kalau dilihat alasan kedua, saya lihat di YouTube banyak anak-anak di Timur Tengah mengaji. Bapak Ibu, ini yang sering saya lupa. Saya meminta jamaah tidak tahu bahwa disunatkan sujud tilawah. Bukan saja surat membaca sujud tilawah, sujud sajadah, tapi ada 14 surat lagi yang disunahkan untuk sujud sajadah. Maka di Timur Tengah yang saya lihat videonya ada anak satu halaqah di sana, satu halaqah di sini. Tapi ketika ada yang baca Al-Quran, termasuk salah satu yang 15 sujud tadi itu, mereka langsung bersujud. Semuanya. Iya. Ada, luar biasa. Kalau kan dakwah, baca-baca surat Al-Quran, nah, dia dakwah alhamdulillah. Jangankan begitu Pak, yang jarang berimam, ketika bacanya jarang berimam, waladhdallin, amin, lalu dibaca imam, Allahu la, langsung ada yang rukuk Pak. Jangan Allahu Akbar. Rupanya imamku baca ayat kursi. Iya Pak, itu jarang sholat, jarang mendengarkan itulah fungsinya ada imam tetap. Nah, kalau imam itu jalan di kaki Pak. Kalau dibaca Allahu la ilaha itu ayat kursi, bukan rukuk kan gitu Pak. Nah, jadi karena itu kalau Bapak Asyik tanya kamu, nah, seperti itu jawabannya tadi Pak. Akhirnya sejak situ dari 2003 Pak sampai kini 2021 sudah 20 berapa tahun? 21 tahun Pak. Nah, karena kita di situ pahamnya seperti di sana. Lalu yang pakai takbir tadi itu jangan asalkan jadi imam badu, kau sih Pak 23 pernah bacakan. Lihat sama ketiga itu kau cakap jadi kita serahkan ke imam. Nah, kalau imam itu takbir kita imam ini. Kalau kita itu takbir pun apa? Oke, buat imam salah. Iya. Oke, sepakat dulu. Kau jangan badu kalau jadi imam takbir. Ambil anda boleh. Ya Pak, ini besok laporan banyak. Jangan gara-gara Ustaz dan Cikgu dapat tidak. Saya memberikan amalan-amalan yang kita lakukan. Silakan pilih, tapi ada dalilnya. Nah, mana yang lebih kuat rasanya kata Pak Haji seperti yang tadi itu. Nah, tanya saja paham jemaah Pak Haji itu. Oh, mau memahami kalau itu tersungkur, tidak ada mengucapkan apa-apa, langsung sujud. Karena orang tersungkur itu ada direncanakan Pak. Tersungkur itu tidak. Jadi memang tersungkur itu jatuh. Lalu dah dia mengucapkan. Nah, jadi ada yang salah Pak. Di mana? Ketika dia membaca surat Al-Alaq, ya, waqat tarib itu salah satunya. Ada imam itu tak kasih tahu kode ke jamaah. Ini sujud corak. Subhanallah, kecil. Apa lu subhanallah? Subhanallah. Imam batele je kan? Maaf imam batele. Wasjudu wa tarib. Karena salah mengkoyongnya paham sujud tilawah itu hanya sejadah. Nah di situ kelemahan apa?
disampaikan ke jemaah. Jadi siapapun yang baca ayat itu kedengaran dia Pak, disunnahkan sujud, bukan wajib Pak. Jadi dalam pelaksanaannya kali ini yang dibahas Pak, anggota tengok di masjid, musola, karena sudah menjadi salah satu syarat. Syarat imam itu hafal sudah sajadah, baru diterima Pak. Ambo dulu baru kapalan nggak hafal gitu Pak. Karena sebuah syarat tahun 99, kalau dapat sajadah uang kamar dia melenggo bisa. Nah, tapi kalau tidak ada sajadah, syaratnya sajadah mundur tidak dapat. Paksa dia hafal sajadah. Lalu saya tengok Pak. Nah, maka dilihatlah dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Coba nanti cek Pak, bahwa Rasulullah SAW karena yaumul fajr yaumul jum'ah, karena al-fajr yaumul jum'ah yaqra'u lil tanzil wa hal ata'ala lisan. Rasulullah SAW pada setiap Jumat pagi beliau membacakan rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan atau Ad-Dahri. Itu yang memang termasuk. Satu hadis lagi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW la yanamu, beliau tidak tidur, belum tidur qabla, sebelum ayyaqra, sebelum beliau membaca Alif Lam Tanzil dan surat Al-Mulk. Jadi sebelum tidur beliau membaca Alif Lam Tanzil dulu dan surat Al-Mulk. Bagi yang hafal, yang kalian hafal baca Quran. Dan itulah tadi diamalkan Rasulullah. Tapi pengamalannya beda-beda. Ada yang melihatkan ya wa hum la yastakbirun, sujud. Habis itu berdiri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Kan begitu Pak? Ya potong ayat itu. Pada rakaat kedua baru disambung. Hanya melepaskan dapat sujud itu. Kan itu loh. Padahal Nabi habis dulu surat sajadah. Dia bagi dulu. Kami yang tahu itu Ustaz. Dia imam ko ibu jemaah kan. Iya gitu. Ya. Sudah ikut balai tuntas kan sana. Itu tadi Pak. Karena tadi melihat jemaah. Kalau Jumat pagi itu banyak ayatnya lama. Kami nak kadun dalam al-insan Ustaz. Karena qul lawah. Iya. Maka tadi Pak pelaksanaannya berbeda-beda. Ada yang 2 rakaat itu nyoba aja sajadah bagi 2. Ada yang kedua sajadah habis, rakaat kedua Insan separuh. apa dan hafal dia Pak, Al-Ikhlas segala macam. Ada yang memang kalau di Masjid Al-Azhar tu, ya ada hari kadang 2-nya Pak, lamanya Pak, mujalidnya Pak 30 minit, iya kan? Karena 30 ayat. Nah kalau dia ambil tapi awal Pak, ya seperti yang tadi, sunnahnya memang seperti itu, sunnah Rasulnya. Diskon lah Ustaz. Tanya jemaah, Bapak, lama tadi tak? Dia nama banyak Ustaz. Bagi 2 sana saja dah. Aku tadi mau amalkan tadi cuma di, nah kan itu. Nah, jadi oleh kerana itu, kalau sebenarnya pelaksanaan disunahkan begitu. Yang penting ilmunya kita Ah, tahu. itu. Praktek kita mungkin belum sampai ke situ. Betul. Itu yang kita sampaikan. Jangan beramal tanpa Ilmu. ilmu. Jadi kita kan bertahap. Maka kejepaannya tadi di lamuna bagi 2 sana saja dah buat. Setelah wahum mulai terbiru kata dia agak 3 ayat baca lama. Itu betul rakaat kedua baru sambung balik sampai habis. Itu kalau pendangan di sawalah di Darussalam ni di belakang di Mentawai seperti itu juga karena imamnya tampilnya agak lambat gitu kan sehingga jamaah merasakan bagi 2 salat serah. Ada dulu Pak di masjid Darul Rujak asrama haji. Kawan kita tinggal di situ Pak. Berapa pengurusnya? Wow, sujud lawas itu setiap minggu. Akhirnya karena seranglah saya imam. Akhirnya berselah sekali 2 minggu. Aku bisa sekali 5 minggu ya untuk memberikan ilmu ke jamaah bahwa itu bukan hal yang wajib. Ada loh itu Pak. Jadi terserah Pak Haji diskusikan bersama-sama. Mana sana nanti jemaah. Tuan, awak kok supir kok awak kan supir bertiga orang. Supir travel Pak. Kenapa dia mau tuh? Oh, supir travel Pak. Kalau ikut supir A-nya, dia mau bawa truk, dia bela-bela, dia lubang-lubang, dan satu dia awak. Mabuk jemaah itu. Dia bela-bela, dia nak satu dia. Ada yang kok roda aja boleh, tapi transportasinya apa sih roda? Lubang 4-nya. Jadi supir yang mana tuh? Supir travel yang mana Pak? Awak dapat lalu, foto kacang, tidak terasa belok.
rupanya lagi ke rumah sampai hari saat yang mau kan gitu Pak. Tapi ada yang terasa kok banyak lubang di mana. Nah, jadi rodanya boleh kiranya dari segi apa? Tekan tuh. Pertanyaannya Bu, ada nggak orang sedang sholat berjamaah tekan tuh lalu Bu? Baik, banyak. Itu mendayu-dayu Banyak, terutama di bulan Ramadan nanti bisa jadi. Nah, dan lain sebagainya. Maka itu awak selaku imam, awak kan imam juga masih dapat jatah dari Pemko, kamu juga bisa. Kami dapat Pak, dari Pemko tuh. Jadi imam ada syaratnya di situ. Memang imam tetap. Jadi sampai gini, itulah awak tanya selera jamaah. Selera jamaah silakan Pak didiskusikan. Tidak selera, kamu supir. Kalau supir jangan kencang lah, beku mabuk Pak, mudah-mudahan Pak. Kan gitu, ditanya jamaah. Ya Pak, diskusi hasilnya betul mana review. Jadi masing-masingnya ada alasannya. Oke baik. Baik, ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Tuh ya, giling-giling sampai kepada sujud tadi. Malah jauh tuh Pak, giling-giling sampai sujud. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, apa tujuan pokoknya tadi? Yang kedua kita lihat dari ayat adalah linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka di sanalah Rasulullah SAW melihat perumpamaan apa yang dilihat segolongan orang mengambil panokok, tokok daripada api neraka, ini tokok kalau hancur, lalu balik-balik ke semula tokok lagi, itu saya kerajaan. Menokok kepalanya sampai hancur, sehabis-habisnya balik ke semula. Lalu Rasulullah bertanya, siapa itu? Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan orang yang tidak sholat, tidak mau melaksanakan perintah sholat. Itu salah satunya. Maka kita ambil topik kita tadi berkesempatan ini yang ketiga, bahwa tujuan utama Rasulullah adalah tujuan pokoknya menjemput sholat 5 waktu sehari semalam. Maka yang kita ingin amalkan adalah surat Toha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka. Kan itu. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ya, di wa'mur ahlaka. Jadi namanya perintah itu dari atasan ke bawahan. Dari bawah ke atas adalah doa. Ya, ini wa'mur perintahkan. Tidak ada atasan, kita adalah sebagai kepala keluarga. Siapa yang diperintahkan? Ahlaka, keluarga. Kita kaitkan dengan surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhlak ini adalah ada suami yang rajin ke masjid, rajin sholat, istri tidak. Ada bu? Ada. Tapi ada juga ya. Ada yang kedua, istrinya rajin sholat, rajin ke masjid, lakinya tidak cialah. Ada yang kedua-duanya, suami istri rajin sholat, rajin ke masjid. Ada bu? Ibu-ibu ada pasangan juga? Berapa orang pak? Berapa? Dapat tak? Habis program Pak Haji. Siang hadir rajin suami istri Wiswa. Agak hampir 20 hari itu lah sampai Ramadan. Lagi minyak Pak Haji. Minyak goreng. Keadaan cek nanti yang bisa dengan kawan-kawan. Gue absennya. Gue kokat deh. Ada jamaah masjid Al-Imam. Siang rajin. Tidak Ramadan. Jadi Ramadan itu lah wajib itu rasanya. Tidak ada motivasi. Maka sebelum Ramadan Pak dilatih awak dulu. Besok Ramadan baru. Kalau Ramadan itu lanjut jadi itu. Jadi oleh karena itu ada suami istri yang rajin. Kalau bisa ditingkatkan Pak Haji hadiah ada umroh. Amo Pak. Amo tapi amo Pak. Kancang amo. Cara mengajak itu kan beda-beda. Nanti kurang Pak Padang Basi datang kemari. Waktu ke Makkah umroh, orang pinggir kota datang kemari. Di mana yang ada? Ya, kan heboh dulu Pak di Bengkulu, bupatinya Bengkulu itu heboh dari jauh Pak. Sholat subuh berjamaah, ya kan? Sholat subuh berjamaah. Lalu jamaah berapa? Saja Pak.
Begitu mana dikajarin. Karena memang iming-iming itu beradu Pak. Diiming-iming kemari kan begitu. Tapi yang sayangnya akhlak ini suami istri tidak pernah sholat, tidak pernah datang ke masjid, tapi kayu, iya Pak? Iya, cepet Pak. Iya, suami istri tidak sholat, tidak ke masjid, tapi kayu. Awak sholat suami istri, rajin sholat, rajin ke masjid, tapi yang salah apa? Yang salah apa? Ibu yang salah memahami. Ini nanti jadi pada sampaikan. Ini ayat 1 pertama ibu sudah dapat jawaban. Istidraj. Apa itu istidraj? Apa istidraj? Kesenangan yang hidupnya awak, tapi sesungguhnya dia merupakan kesengsaraan baginya. Ya Bu ya, melalaikan dia. Istidraj. Jadi oleh karena itu yang dicemaskan ibu seperti itu tadi. Kenapa tidak datang dia kemari? Ternyata ada kecemasannya. Maka disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu dengan melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah melaksanakannya. Iya Pak, sabar melaksanakan ibadah. Sabar itu kan dibagi, ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam musibah, ada sabar dalam kemaksiatan. Nah, ibu sabar dalam ketaatan. Nanti Pak Imam jadi imam dia harus sabar Pak. Pak kecil Pak itu ngomongnya imam koma. Tidak rukuk-rukuknya dah. Dia nak berukuk dulu. Tidak bisa Pak. Ya, walaupun nanti datang Pak ada melalui aku, isinya masih ada juga Pak jamaah. Ustaz, tolong nasib lamuan sujud terakhir dua ciciknya. Iko rasanya ceramah dokter bersama saya bersama maaf kalau saya kurang tahu kurang apa bahasa lama kodalnya kuat mulai kecilnya masih banyak doa yang tidak dikabulkan, doanya tidak dikabulkan, maka inginkan baginya dilakukan sujudnya pada sujud terakhir. Kan ada hadis Nabi, sahabat juga melakukan, mendoakan Allahumma anta syafi, ya Allah engkau adalah yang maha penyembuh, sembuhkanlah sakitku. Kan begitu. Jadi kalau begitu Pak Abu Bakar kan itu keinginan jamaah tu Pak Ji. Tak lama nawak, tak capek dah. Kan begitu. Agak dibaca lah agak 2-3 doa. Kan begitu. Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Allahumma ja'alhu husnul khatimah. Pokoknya kan artinya tidak molested. Karena itu permintaannya. Nanti kalau ada jadi, tapi jangan lama-lama kok. Lamanya sujud kok. Panjang kalau. Maaf kok tiba di belakang cigo dia makmum. Balik ke kalau. Wah imam koyo. Ini mati koyo. Cigo. Dia harus pandai-pandai juga jemaah. Ya seperti itu. Kita kabulkan dikit. Tapi Pak, kalau ingin lama-lama nanti, maka doakanlah dalam sholat yang lain. Kalau sholatnya dipanggil datang dia, bila ibu sholat yang tidak azan sholat berarti sudah tinggi iman ibu. Maka di sini lakukan. Lanas adu bariskan, kami tidak akan meminta rezeki kepadamu, tapi Allah nak melarzukan, kamilah yang beri rezeki kepadamu. Ya sekarang. Ada pertanyaan nih. Pertanyaan kira banyak ide pun. Kalau doa berjamaah bahas ya. Imam memimpin doa, karena ada sebagian ustaz mengician setelah salat itu tidak ada doa, gitu. Jangankan berjamaah sendiri pun tidak, salat wajib tidak ada doa. Yang ada doa setelah salat sunnah, dan itu mereka menyampaikan yang mana-mana. Apalagi doa berjamaah. Bagaimana dengan doa berjamaah gitu kan? Iya. Kelompok dari Mustofawiyah pesantren Purba itu adalah dari Edo, di tempat kita juga seperti itu. Tapi kalau sama kayak tadi Pak, masing-masing keduanya ada alasannya, ada dalilnya bagi mereka yang menggunakan itu. Nah, sudah banyak mungkin diskusi yang Bapak Ibu boleh dicek nanti di YouTube, ada dusta-dusta yang menyampaikan gitu. Kalau aku ini pun berjamaah bahagianya kayak gitu, baanan nyamannya jamaah. Awak beribadah aku juga nyaman. Kalau biasa Jawa, kamu dapat dia meminta doa kecil ibu kok, kamu lepus kalau meminta.
Dia lah imam minta. Apa dia jawab, ya kan? Apa salah hati kayak imam, ya kan? Nah, kecil abang, awak kan beda minta. Nanti minta onda, nanti sepeda, nanti onda Avanza. Walau tu je, boleh sesekali minta lah, gitu kan? Kan masih ada tempat lain. Jadi kalau jawab masing-masing punya dalilnya, tapi yang nyaman jawab di situ bawah. Nah, kalau nyaman, itu minta ya Pak. Awak kan memfasilitasi Pak, kedua-duanya ada dalilnya. Itu jangan minta, Ustaz minta Avanza, awak minta Pajero je. Nah itu dalilnya itu ada bantah-bantah, awak dengan ibadah awak dengan mau. Silakan amalkan kalau dia kan luakan itu Pak. Nah, itu ya mana panjang kan itu. Ini pertanyaan Ustaz. Tanya Cik Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan itu Ustaz. Jadi kamu orang mengikuti pengajian Ya, di Patangko ada masalah imam, ya, masalah salah gitu kan. Antara lupa. Jadi ada yang mengatakan jadi kita ustadz yang menyampaikan itu imamnya tidak belajar fikih imam. Iya, iya. Apa memang fikih imam itu wajib diikuti semua imam? Oh gitu. Nah, terima kasih. Jadi kelupaan bilangan rakaat atau kelupaan bacaan? Ya ada perbedaan antara yang dilakukan oleh imam yang ada dengan ustadz yang fikih ini. Beda pemahaman fikih. Oh, beda pemahaman fikih Kata soalnya. ustadz yang ditanya ini katanya imam itu tidak belajar fikih. Contohnya apa? Fikih imam. Fikih imam contohnya apa tadi? Contohnya misalnya Sujud. waktu dia lupa apa dia harusnya duduk, dia berdiri, lalu udah sempurna bacaannya, kan nggak boleh ditegur lagi. Misalnya baca Al-Fatihah ya kan, harusnya dia duduk dulu kan, ayat awal umpamanya, lalu dia berdiri. Sudah berdiri itu dia langsung baca ini, sudah dikasih tahu sama makmum karena dia udah berdiri, imamnya tuh nggak mau turun gitu. Iya, iya. Itu jawabannya. Perlu memang fikih imam tadi itu, imam sholat tadi itu. Kalau tersalah, makmum mengingatkannya gimana gitu ya. Nah, kalau letakkan awak, baca caranya apakah akan turun banyak ke bawah? Kan begitu Pak. Gengsi dah, pinjaulah santiang. Anggapannya lah sempurna tak kan? Iya, iya. Sudah sempurna. Ini jamaahnya kok. Apakah tiga atau apa? Subhanallah, subhanallah. Ada subhanallah aja hanya heboh. Nah, itu makanya perlu belajar fikih tadi. Tapi untuk penyelesaian karena kini lah ada CCTV Pak. Ada tuh Pak, tidak tabiang. Diskusi ya jenis taklim. Imam tu karya mau ya. Kejadiannya betul. Hampir rakaat surat satu. Kejadian makmum tiga. Hampir tiga. Malah solusinya buka CCTV. Itu satu, dua, tiga. Akhirnya baru mengalah imam. Ayo nak, sabulah imam karya mau. Bapak Ibu demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari